ada di rumah, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabarnya hari ini? Kak Carla percaya kita semua dalam keadaan sehat semua. Ya, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Walaupun kita masih beribadah dari rumah, tetapi mari kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama. Ya, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya persiapkan hati dan pikirannya, persiapkan juga Alkitabnya, persiapkan persembahannya sebelum kita masuk dalam ibadah. Ayo adik-adik, mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Nah, semuanya berdiri. Kita mau nyanyi dulu lagu Dari Terbit Matahari. Ya, adik-adik, sebelum kita berdoa pembukaan, kita akan mengangkat lagi satu pujian. Masih tetap berdiri ya. Kita berdiri semua yang ada di rumah, biar badan kita sehat, biar kita semangat. Kita berdiri. Nah, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita mengangkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Kita mau berdoa. Sudah siap untuk berdoa? Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami dari anak-anak-Mu datang menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Hosiana Berau. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami pagi hari ini, mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami mau buka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya,
Adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita mau membaca Mazmur. Jadi di rumah yang sudah ada Alkitabnya, silahkan ambil Alkitabnya masing-masing. Kita akan membaca Mazmur. Ingat ya, masih tetap berdiri. Sebelum kita membaca Mazmur, kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur pasal 25 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita akan membaca secara bersama-sama ya. Adik-adik yang di rumah, kita akan membaca bersama-sama dengan Kak Carla. Jadi, kalau Kak Carla sudah hitung 1, 2, 3, kita mulai ya. Oke? Kita mulai ya. Mazmur 25 ayat 1 dan 2 kita mulai. 1, 2, 3. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Sampai di sana pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pembacaan Mazmur kita. Nah, adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap ya semua ya? Silakan duduk dulu semua. Ya, silakan duduk dulu semua. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita mau berdoa. Sebelum berdoa, kita mau nyanyi. Nyanyi apa ya, Kak? Nah, kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 140. Yang ada Kidung Ceria di rumah, buka Kidung Ceria nomor 140. Ya, kita nyanyi lagu Firman-Mu Pelita sebelum kita berdoa firman dan mendengarkan cerita firman. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Sudah siap tidak semua? Mau mendengarkan cerita apa ya hari ini? Baiklah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan yang begitu melimpah berupa waktu hingga sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, buka hati kami, buka pikiran kami, agar firman Tuhan dapat kami dengar, dapat kami lakukan, dapat kami pahami, kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, teman-teman, sudah siap Alkitabnya semua? Kalau sudah siap, mari kita buka pada Imamat pasalnya yang ke-8, ayatnya yang 1, yang pertama, sampai yang ke-10. Sudah semua? Ya, kakak ulangi pembacaan kita pada hari ini dari Imamat pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai 10. Oke, sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Pentasbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu, ia dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dan dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhkannya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Kiranya berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini tentang siapa? Nama siapa saja yuk yang kakak sebutkan tadi? Ada nama yang huruf pertamanya M. Ya, Musa. Ada Musa dan Harun. Siapa itu Musa? Coba yang keras. Ya, Musa adalah salah satu nabi Tuhan. Apa artinya Musa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, artinya Musa adalah diambil dari air. Nah, apalah tentang cerita kita hari ini? Cerita kita hari ini ingin mengajarkan Musa, ingin mengajarkan kita semua untuk dengaran. Untuk apa dengar-dengaran? Untuk apa sebagai pendengar? Tunggu dulu. Kita mendengar memakai apa, teman-teman?
Ya, telinga. Apa gunanya telinga? Untuk mendengar. Aku nggak mau mendengar. Aku kan sudah dengar aja ya, didengar aja. Apakah kita hanya mendengarkan saja? Teman-teman, Musa, walaupun dia seorang nabi yang hebat, tetapi dia tetap dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, terus kita mau seperti Musa enggak? Biar bisa jadi hebat, bisa disayang Tuhan? Ya, jawabannya ya sekali. Tuhan ingin mengajarkan kita menjadi pendengar dan menjadi anak yang dengar-dengaran. Pada saat Musa, Tuhan perintahkan untuk memanggil Harun dan semua anak-anaknya, mengambil domba untuk sembah, untuk membasuh mereka, menghilangkan mereka dari dosa-dosanya. Mereka dipakaikan jubah, dipakaikan kebat. Kebat itu ikat kepala ya teman-teman, yang ada emasnya. Nah, terus dibakaikan jubah yang megah. Supaya apa? Supaya dia bisa dibasuh dari dosa-dosa Harun. Nah, seandainya teman-teman diperintahkan mamanya nih seperti ini. Misalnya nih ya, Dodi, tolong ibu mau berangkat kerja. Atau ibu mau pergi ke pasar. Dodi tugasnya di rumah, sapu halaman, dan juga bersihkan yang lainnya. Wow, ya Dodi mendengarkan. Apakah dikerjakan atau hanya didengarkan saja? Nah, apakah Dodi hanya mendengarkan saja? Bodoh amat. Tidak boleh. Tapi yang Tuhan inginkan yang Mama inginkan dari Dodi adalah Dodi mendengarkan ucapan Mama dan dilakukan. Seperti itu juga Tuhan inginkan kepada Musa. Tuhan memerintahkan semuanya yang harus dikerjakan Musa itu banyak sekali teman-teman. Dari mulai persiapan, Tuhan suruh ambilkan baju melengkapi semuanya, ada domba, ada ikat kepala, dan semuanya itu yang terbaik yang harus Musa persiapkan buat pembasuhan Harun. Terus apa kata Musa? Ya, Musa tetap melaksanakannya. Musa tetap menjadi anak yang baik. Selain hanya mendengarkan, namun juga dengar-dengaran. Dengar-dengaran dengan bukti apa? Ya, dilakukannya apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Begitu juga tadi Dodi. Setelah mamanya pergi, Dodi juga harus mendengarkan apa perintah dan kata-kata yang diucapkan mama dan juga dilaksanakan. Nah, kalau pada saat mamanya pulang, apa yang terjadi? Apakah mamanya marah-marah? No. Pada saat kita sudah dengar-dengaran, kita sudah lakukan apa yang dikatakan, yang diperintahkan oleh orang tua, pastinya dong kita dapat pelukan, kita dapat kasih sayang, bahkan kita terkadang dapat reward atau penghargaan. Walaupun itu hanya sebuah pujian, tapi kan kita senang. Nah, seandainya teman-teman pada saat itu Musa tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang terjadi? Sama dengan mama. Kalau misalnya mama atau papa di rumah memerintahkan sesuatu dan kita tidak lakukan, apa yang terjadi? Coba kita jawab sama-sama. 1, 2, 3. Iya, mama atau papa akan marah. Siapa yang suka dimarahi? No. Kasita tidak mau dimarahi sama mama papa. Pastinya teman-teman juga semua. Nah, kalau kita misalnya melakukan dan dengar-dengaran apa yang diperintahkan, kita pasti akan disayang. Gimana kalau kita disayang? Yeay. Nah, pasti semua akan senang dan bahagia. Jadi, teman-teman, perintah Tuhan hari ini dan selanjutnya, marilah menjadi anak yang baik dan menjadi anak-anak yang suka mendengarkan dan terlebih dengar-dengaran melakukan perintah yang baik yang telah diperintahkan
baik dari orang tua, baik dari mama papa, terlebih dari Tuhan Yesus. Oke teman-teman, demikian firman Tuhan kita hari ini. Kiranya semua menjadi anak yang baik, yang senantiasa dengar-dengaran dengan hal-hal yang baik. Demikianlah cerita kita hari ini, teman-teman semua. Sebelumnya kita lanjut lagi, kita mau masuk dalam doa syukur dan syafaat. Baik teman-teman, nah Kakak Layan mengatakan, pada saat kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Apa yang boleh kita lakukan? Mari duduk yang rapi, duduk yang paling rapi, yang tenang, lipat tangan, dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Pada hari ini kami sangat bersuka cita. Satu lagi pengetahuan yang bisa kami rasakan. Satu lagi perintah yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami anak-anak kecil, anak-anak TK, anak-anak besar. Yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami yaitu dengar-dengaran dan melakukan semua perintah baik yang diperintahkan buat kami. Ajar kami untuk senantiasa menjadi anak yang dengar-dengaran dan melakukannya. Tidak lupa juga ya Tuhan, pada hari ini kami mendoakan orang tua kami, mama papa, kakak adik, om tante, opa oma, teman kami, dan semua umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, kiranya Tuhan memberkati. Terlebih lagi di masa pandemi ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami kesabaran, memberikan kami dengar-dengaran atas perintah pemerintah Kabupaten Berau tentang tetap menjaga protokol kesehatan untuk tidak berkumpul, untuk tidak rame-rame, dan tetap memakai masker untuk kedepannya kemanapun kami keluar dari rumah. Dan juga ya Tuhan, buat kami dengar-dengaran atas perintah atau kata-kata orang tua, dan terlebih perintah Tuhan. Buat teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga memberkati. Baik teman-teman kami, anak-anak yang sakit, ataupun orang tua mereka, ataupun sanak keluarga mereka. Kiranya Tuhan datang menjadi dokter yang tak terlihat, menjamah, memberikan kesembuhan buat mereka semua. Dan mereka bisa merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka dan kami semua. Tuhan, kami persembahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pendidikan kami, permainan kami, tumbuh kembang kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan, sebagaimana Tuhan telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ampunilah kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Sita. Nah, semoga firman Tuhan yang sudah didengarkan tadi, yang sudah disampaikan oleh Kak Sita, adik-adik dapat menyimaknya dengan baik dan mempraktekkannya di rumah masing-masing. Oke? Ya. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan syukur. Sediakan persembahannya ya. Nanti boleh dikumpul dan dititip kepada mama papa kalau mau ke ibadah hari Minggu. Oke, kita mau nyanyi lagu
di sini aku bawa Tuhan sambil memberikan persembahan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Yang ada di rumah, Kak Carla ajak untuk berdiri. Berdiri semua. Kita akan mendoakan persembahan kita ya. Semuanya dalam sikap berdoa. Lipat tangannya semua. Tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik karena campur tangan dari Bapa di sorga. Tadi kami sudah memberikan ungkapan syukur kami lewat korban persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang kami sudah kumpulkan ini Tuhan, agar boleh berguna dalam tugas dan pelayanan di jemaat kami, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan berkati juga yang masih ada pada kami. Ajarlah kami semua Tuhan, agar kami dapat menggunakannya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Masih tetap berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan satu lagu. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah-indah, oh indah. Semoga semuanya masih ingat dengan lagu ini ya. Adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah kita, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari berdiri semua, persiapkan hati kita. Kiranya damai sejahtera, kasih Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Semuanya tetap semangat. Ingat, jadi tetap anak yang dengar-dengaran. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.